Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline dari kelas MJ701, NIM 2102010700106. Ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester Manajemen Keuangan Internasional. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan multinasional. Berikut beberapa peranannya. 1. Pengelolaan risiko valuta asing atau currency risk. Perusahaan multinasional sering beroperasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda. Manajemen keuangan internasional membantu dalam pengelolaan risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Penggunaan instrumen seperti hedging dan kontrak berjangka dapat digunakan untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang terhadap pendapatan perusahaan. 2. Diversifikasi sumber pendanaan. Perusahaan multinasional dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber di negara-negara tempat mereka beroperasi. Manajemen keuangan internasional memungkinkan perusahaan untuk memilih opsi pembiayaan yang paling menguntungkan, seperti pinjaman internasional atau penerbitan saham di pasar luar negeri. 3. Optimalisasi struktur modal. Perusahaan multinasional sering memiliki berbagai cabang di berbagai negara, dan manajemen keuangan internasional membantu mereka mengatur struktur modal yang optimal untuk seluruh entitas. Hal ini mencakup pengaturan proporsi utang dan ekuitas yang paling efisien di setiap negara. Secara keseluruhan, manajemen keuangan internasional memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan strategi keuangan mereka di seluruh dunia, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan global. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional atau disingkat dengan PMN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dalam berbagai aspek. Berikut beberapa kontribusi utama perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. 1. Penciptaan lapangan kerja. Perusahaan multinasional seringkali membuka pabrik, kantor cabang, dan fasilitas produksi di Indonesia yang menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Mereka tidak hanya memberikan pekerjaan langsung di fasilitas mereka, tapi juga memperluas kesempatan kerja melalui industri pendukung dan rantai pasokan supplier. 2. Transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan multinasional membawa teknologi dan proses manajerial yang lebih maju ke Indonesia. Transfer teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi industri lokal, meningkatkan kualitas produk, serta memajukan sektor-sektor seperti manufaktur, telekomunikasi, dan energi. Selain itu, perusahaan multinasional juga melatih tenaga kerja lokal untuk mengelola teknologi canggih ini. 3. Peningkatan ekspor dan devisa. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia mengekspor produk ke berbagai negara. Hal ini berkontribusi pada peningkatan volume ekspor Indonesia yang dapat mendukung cadangan devisa negara lain, memperbaiki neraca perdagangan, misalnya produk yang diekspor seperti barang elektronik, otomotif, dan bahan kimia. 4. Investasi langsung asing atau FDI disingkatnya. Perusahaan multinasional berperan besar dalam menarik investasi langsung asing ke Indonesia. FDI ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkenalkan pasar baru untuk produk-produk lokal seperti menciptakan infrastruktur yang lebih baik. Investasi tersebut juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. C. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation adalah sebuah konsep yang menarik yang akan menciptakan mata uang tunggal untuk seluruh negara-negara di kawasan tersebut. Mirip dengan yang terjadi di Uni Eropa dengan Euro, meskipun ide ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan stabilitas di kawasan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Potensi manfaat penyatuan mata uang ASEAN. 1. Peningkatan integrasi ekonomi. Penyatuan mata uang dapat meningkatkan integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN karena ini akan menghilangkan fluktuasi nilai tukar antara mata uang negara anggota. Hal ini akan mempermudah perdagangan dan investasi antar negara serta meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas. 2. Memudahkan perdagangan dan investasi dengan mata uang tunggal. Biaya transaksi untuk penukaran mata uang akan hilang, sehingga menurunkan biaya perdagangan antara negara ASEAN. Ini akan meningkatkan volume perdagangan intra-ASEAN dan menarik lebih banyak investasi asing, karena pengusaha tidak lagi harus khawatir tentang resiko nilai tukar. 3. Penguatan posisi ASEAN di ekonomi global. Dengan memiliki mata uang tunggal, ASEAN akan menjadi blok ekonomi yang lebih kuat di
tingkat global. Mata uang ASEAN yang stabil dan kuat bisa menjadi alternatif bagi mata uang global utama, seperti dolar AS atau euro, yang dapat memberikan stabilitas lebih besar bagi negara-negara anggota. Tantangan penyatuan mata uang ASEAN, perbedaan ekonomi antara negara anggota salah satu, tantangan terbesar adalah perbedaan yang signifikan dalam kondisi ekonomi, tingkat pembangunan, dan kebijakan moneter antara negara anggota ASEAN. Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki ekonomi yang lebih maju dan stabil, sementara negara lain seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos masih dalam tahap pembangunan. Perbedaan ini dapat membuat kesulitan dalam menentukan kebijakan moneter yang sesuai untuk semua negara. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas floating exchange rate bagi mata uang Indonesia seperti rupiah atau disingkat dengan IDR dapat memiliki beberapa konsekuensi signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sistem kurs mengambang bebas berarti nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan langsung dari bank sentral atau pemerintah. Berikut adalah beberapa konsekuensi utama pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Satu, fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Dampak positif fluktuasi nilai tukar yang lebih besar dapat memberi perusahaan peluang untuk memperoleh keuntungan jika mereka terlibat dalam perdagangan internasional. Misalnya, perusahaan mengekspor produk dapat memperoleh lebih banyak keuntungan ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing karena produk mereka menjadi lebih murah di pasar internasional. Dampak negatif, sebaliknya bagi perusahaan mengimpor bahan baku atau barang fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor jika rupiah melemah. Hal ini bisa merugikan perusahaan terutama yang bergantung pada barang-barang impor atau produksi. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang, posisi neraca pembayaran balance of payment, memainkan peran penting dalam menentukan kurs tukar mata uang suatu negara. Neraca pembayaran merupakan catatan yang menunjukkan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan dunia luar selama periode tertentu yang terdiri dari dua komponen utama, neraca transaksi berjalan, current account, dan neraca modal. Capital account, neraca ini mencerminkan arus uang yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang sangat erat kaitannya dengan keseimbangan antara arus masuk dan keluar devisa. Berikut adalah beberapa dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Satu, dampak surplus neraca pembayaran. Jika negara mengalami surplus dalam neraca pembayaran, artinya ada lebih banyak devisa yang masuk dibandingkan dengan yang keluar. Surplus ini berasal dari neraca transaksi berjalan, misalnya ekspor yang lebih besar daripada impor atau neraca modal, misalnya investasi asing yang lebih besar daripada investasi domestik yang keluar. Dampak dari surplus neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang adalah sebagai berikut. Penguatan mata uang. Ketika ada lebih banyak devisa yang masuk, permintaan terhadap mata uang domestik meningkat karena transaksi internasional seperti ekspor membutuhkan konversi uang asing ke mata uang domestik. Peningkatan permintaan terhadap mata uang domestik ini akan menyebabkan nilai tukar mata uang tersebut menguat. Stabilitas nilai tukar. Surplus berkelanjutan dapat memberikan kestabilisan bagi mata uang domestik karena negara tersebut memiliki lebih banyak cadangan devisa yang dapat digunakan untuk menstabilkan nilai tukar jika diperlukan. Dua, dampak defisit neraca pembayaran. Sebaliknya, jika negara memiliki defisit dalam neraca pembayaran, artinya ada lebih banyak devisa yang keluar dibandingkan dengan masuk. Hal ini biasanya terjadi ketika negara mengimpor lebih banyak barang dari jasa daripada yang diekspor, atau jika arus keluar modal misalnya investasi yang keluar lebih besar daripada arus masuk modal. Dampak defisit neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang adalah sebagai berikut. Penurunan mata uang, defisit neraca pembayaran akan meningkatkan permintaan untuk mata uang asing karena negara tersebut harus membeli mata uang asing untuk membayar impor dan kewajiban luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap mata uang domestik yang pada gilirannya akan menyebabkan nilai tukar mata uang domestik melemah. Dua, krisis nilai tukar. Jika defisit neraca pembayaran terus berlanjut tanpa ada upaya untuk menyeimbangkan arus masuk dan keluar devisa, negara tersebut bisa mengalami krisis nilai tukar. Hal ini bisa terjadi karena kehabisan cadangan devisa atau karena pasar internasional kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut. Posisi neraca pembayaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kurs tukar mata uang suatu negara. Surplus dalam neraca pembayaran cenderung menguatkan mata uang domestik, sedangkan defisit dapat menyebabkan pelemahan mata uang. Arus modal dan transaksi berjalan yang tidak seimbang dapat menambah volatilitas nilai tukar dan cadangan devisa yang memadai. Menjadi penting untuk menstabilkan kurs mata uang. Kebijakan ekonomi yang tepat, baik dari sisi moneter maupun fiskal, diperlukan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan mendukung stabilitas nilai tukar. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC.
Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC perusahaan multinasional digunakan untuk mengonversi laporan keuangan anak perusahaan asing yang menggunakan mata uang lokal ke mata uang fungsional perusahaan induk. Berikut adalah dua metode utama yang digunakan. Metode kurs tetap, current rate method, aset dan kewajiban diterjemahkan menggunakan kurs spot pada tanggal laporan. 2. Pendapatan dan beban diterjemahkan dengan kurs rata-rata selama periode laporan. 3. Ekuitas diterjemahkan menggunakan kurs pada saat transaksi. Metode ini menghasilkan selisih konversi mata uang asing yang dicatat dalam ekuitas. 3. Metode kurs sejarah temporal method. Aset dan kewajiban moneter diterjemahkan dengan kurs spot pada tanggal pelaporan. Aset dan